Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog spesial kali ini ya, kita akan bicara mengenai skuter listrik Gesits ya. Karena bisa dibilang kan memang pada dasarnya skuter listrik Gesits ini sudah beberapa tahun ya. Bahkan sebelum pandemi, Gesits ini sudah gencar banget merilis varian motor yang bisa dibeli pada dasarnya oleh kita sebagai skuter listrik asli Indonesia sih, bisa dibilang seperti itu. Dan memang secara umum sekarang sudah dijual dan warnanya itu banyak banget pilihannya. Namun seperti kita ketahui itu modelnya baru hanya ada satu ya kayak gitu tuh, dengan penuh dengan desain yang agak sedikit lebih ke arah motor-motor dengan desain yang tajam-tajam gitu ya, sharp, edgy gitu. Modelnya kayak skuter komuter biasanya atau mainstream yang ada di Indonesia. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian ya. Ini langsung saya ambil dari websitenya Gesits. Ada yang putih, terus ada yang merah, terus ada yang sedikit abu-abu gelap kayak gitu. Nah, tapi pada dasarnya ya secara umum sampai sekarang ya cuman ini doang nih. Belum kedengeran lagi kira-kira Gesits mau merilis varian baru lagi apa gitu ya, mau dihadirkan untuk market di Indonesia. Nah, namun ketika saya coba ubek-ubek ya, ternyata ya Gesits itu sekarang lagi mendaftarkan desain paten satu skuter listrik baru. Nah, ini nih yang menarik nih, skuter listrik baru untuk pasar Indonesia. Nah, kalau ini kan yang desain pertamanya nih ya. Dan ini tuh namanya tidak spesifik Gesits apa gitu ya, tapi ini adalah skuter listrik Gesits. Mungkin ke depan akan dinamakan ya, karena memang secara umum variannya mungkin akan bertambah. Nih teman-teman sekalian bisa lihat nih ya, desain dari Gesits. Nah ini ya, ada 4 gambar atau 4 data gambar yang saya peroleh ya. Dan ini mereka sudah merilisnya atau mendaftarkannya ke lembaga paten di Indonesia. Nah, nih desainnya seperti ini teman-teman sekalian. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Dari gambar pertama aja udah kelihatan banget bahwa pada dasarnya desainnya nggak lagi seperti kayak desain motor skuter listrik Gesits yang sebelumnya yang edgy, berlekuk-lekuk, banyak banget sikunya, tajam gitu ya. Tapi kalau yang ini lebih ke rounded desain dari depan ke belakang. Arah-arahnya ke kayak skuter-skuter retro ya, jadi seperti itu teman-teman bisa lihat ya. Di sini kayak dia menghadirkan kayak spion yang bulat, terus habis itu lampu yang oval sudah LED, terus tebeng depan yang masih bisa juga bilang bulat ya, rounded, terus spakbornya juga rounded gitu ya, terus habis itu bodi bagian belakang juga rounded gitu loh teman-teman sekalian. Nah, ini menarik nih karena memang secara umum saya melihatnya bahwa Gesits mau melebarkan ya, perkiraan saya adalah melebarkan. Jadi pada dasarnya desain Gesits yang awal yang edgy itu menurut saya tetap akan ada, dan namun ke depan mereka akan nambahin satu varian produknya lagi ya, itu ini nih, nggak tahu namanya apa, cuman desainnya pada dasarnya memang retro banget. Nah, tapi ini adalah skuter listrik karena memang di detail dari filenya yang didaftarkan ke lembaga paten tuh memang ini adalah skuter listrik ya, jadi skuter listrik ya, dia bilang seperti itu. Headlampnya di sini, lampu sennya di bawah gini kayak model-model Scoopy generasi awal gitu ya, untuk lampu sennya terpisah ya. Kita lihat gambar kedua. Nah, ini dilihat dari daerah depan ya teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian bisa benar-benar langsung kepoin dengan jelas banget bahwa ini desain handlebarnya dibuat kayak begini dengan lampu sen di bawah bulat, ternyata lampu sennya terpisah begitu dari batok headlamp depan. Terus habis itu kaca spionnya dibuat bulat kanan dan kiri. Ini kayak agak sedikit mengkilap, mungkin warna-warnanya akan lebih cerah nanti. Lampunya nih yang menarik ya teman-teman sekalian ya, lampunya dibuat oval LED. Saya yakin nih entah yang mana yang lampu deket, lampu jauh. Ini ada 3 pada dasarnya klasternya, atas, tengah, bawah gitu ya. Terus habis itu kita lihat dari bodyworknya itu memang benar-benar edgy banget, atau bulat banget, benar-benar retro banget sih kalau saya ngeliatnya. Ini saya gede ini ya, rodanya depan gitu ya. Terus habis ini di sini ada dibuat kayak dasi di bagian depan, dan ini tuh memang
menurut saya ini agak sedikit kayak ada inspirasi dari desain Vespa. Kalau desain Vespa kan ada daerah yang dasi depannya, dan ini tuh tetap ada teman-teman sekalian. Nah, yang menarik ya, kita bisa lihat di sini ya, suspensinya depan teleskopik biasa dengan ban nggak terlalu tebal sih ya. Mungkin ini bisa jadi ring 14 nanti ya, tidak terlalu tebal, tidak seperti kayak ring 12 yang benar-benar tebal itu. Dan ini tuas remnya ada di kanan dan di kiri handlebar ya. Kemungkinan ya di sebelah kanan dari handlebar itu ada untuk rem depan, dan yang di sebelah kiri untuk rem belakang gitu lah teman-teman sekalian. Nah, ini adalah gambar kedua. Sekarang kita akan beralih ke gambar ketiga. Nah, nih gambar ketiga lebih kelihatan lagi. Ini tuh jauh lebih banyak yang bisa dilihat dan bisa dijelaskan. Teman-teman bisa lihat di sini ya, rounded banget ya beberapa detail-detailnya mulai dari depan sampai belakang. Dan kalau kita lihat ya, secara umum itu ring dari wheel atau velg depan dan belakang itu berbeda teman-teman sekalian. Di depan kita bisa lihat di sini ringnya 14. Ringnya nggak tahu ya, pokoknya ringnya tuh lebih gede, lebih lebar bila dibandingkan dengan belakang. Dan ini membuat sinyalemennya lebih ke detail dari bannya itu mungkin agak sedikit belang gitu ya. Mungkin di depan 13, belakang 12, atau depan 14, belakang 12 atau 13 kayak gitu. Jadi sepertinya sih akan belang. Sementara yang bagian belakang kita bisa lihat ini rada tebel ya detailnya. Terus habis itu detail rem belakangnya juga kita lihat dia tuh remnya itu menyatu ya, unibody ya. Jadi tidak dibuat jendul gitu ya lampu remnya. Sementara untuk lampu sennya itu kita bisa lihat lampu sennya bulat terpisah gitu ya. Dan ini joknya tandem seat. Terus habis itu grip rail belakangnya juga lihat. Dan ini nih teman-teman saya lihat ya, untuk lampu sen depannya itu mau dibuat benar-benar terpisah, ditaruhnya di bawah dari handlebarnya. Dan di sini ada kayak glove box di bagian depan, cantelan, dan decknya rata teman-teman sekalian. Dan decknya rata, terus di sini kita bisa lihat ada kayak jendulan ini. Mungkin di sini ada tempat entah controller atau mungkin tempat baterai gitu ya. Dan biasanya sih kalau baterai kadang-kadang ada di bawah jok sih biasanya. Dan kita bisa lihat di sini ya, sistem mesinnya itu mirip seperti gesit yang sekarang. Jadi engine-nya atau mesin motor listriknya itu tidak ditaruh di hub atau di velgnya, tapi di bagian tengah gini ya teman-teman sekalian. Lalu dari sini tenaga itu disalurkan ke ban belakang menggunakan nih kayak belt ya di belakang dengan diameternya tinggi gede banget ya. Gitu. Jadi ini kayak ada beltnya gitu ya teman-teman. Dan kalau menurut saya spek-speknya kemungkinan besar akan sama spek mesinnya dengan gesit yang sudah keluar. Kayak misalkan mesinnya itu sudah pakai motor listrik 5 kW ya, 5 kW. Ini cukup powerful sih sebenarnya 5 kW kalau untuk komuter harian sih masih cakep banget gitu ya. Dan seluruh spek-speknya kayak misalkan untuk full charging satu baterai itu butuh 3-4 jam. Itu sama sih menurut saya dengan gesit yang sudah dijual sekarang gitu ya. Dan range-nya juga akan sama semua. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini untuk rem depan dia cakram dengan 2 piston kaliper. Suspensinya dia menggunakan teleskopik, belakang dia menggunakan monoshock. Kayaknya sih taruhnya di tengah ya monoshocknya ya. Terus ada standar samping, ada standar tengah juga ada. Nah gitu teman-teman sekalian. Nih ya, ini cukup detail juga ya gambar-gambar ini. Sementara spakbor depan itu gaya retro, sementara di belakang itu ada spakbor dalam. Jadi spakbornya itu dibuat di dalam. Nah mungkin ya saya masih bingung. Mungkin ini kayak gini itu biasanya bannya tuh ringnya mungkin 10 ya. 10 atau 11. Nah, tapi yang pasti sih adalah ring depan sama belakang ini agak sedikit beda teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu. Dan ini dilihat dari belakang, kita bisa lihat sini panel speedometer. Ini kita bisa lihat juga secara detail kira-kira panel switch atau saklar di handlebar seperti apa. Dan grab railnya itu bening atau chrome mungkin besi. Lampu belakangnya dengan lampu sen terpisah. Lalu ini ban ya yang lebih kecil. Sini samar-samar terlihat dari bagaimana bentuk dari motor listriknya. Gitu teman-teman sekalian. Yes, apalagi yang bisa lihat di sini ya. Nah, cuman itu doang sih. Jadi pada dasarnya gitu. Nah, ini detailnya. Jadi ini tuh memang merupakan detail dari
gayanya tuh lebih ke benar-benar retro retro klasik. Ini benar-benar bisa teman-teman bisa lihat sini detailnya tuh benar-benar dibuat rounded banget, dibuat lebih gemuk gitu ya. Nah nih ya, gemuk banget sih ya secara umum seperti itu. Nah apakah benar gitu? Apakah ini sebagai pengganti gesitnya sekarang atau memang nanti akan dijual paralel? Berapa harganya? Kapan rilisnya? Itu bakalan ada jawabannya mungkin nanti di tahun 2023. Nah itu, jadi segitu aja teman-teman sekalian apa yang bisa saya peroleh ya dari hasil ngubek-ngubek pendaftaran paten di Indonesia bahwa Gesit sedang mendaftarkan desain baru dari skuter listriknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.